Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu, para jamaah subuh yang dirahmati Allah, hadis yang akan kita kaji pagi ini minimalnya terdapat dalam kitab Mu'jamul Awsat Imam At-Tabrani. Ada juga di dalam Sahihul Jami' Syekh Al-Albani. Ulama menyimpulkan hadis ini statusnya adalah hasan. Hadis ini adalah hasan. Hadis yang bisa kita terima atau hadis makbul ada dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Yang kita tidak terima adalah hadis dhaif. Ya. Ada dhaif yang dhaifnya parah. Ya. Nanti ada saking tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, ada namanya hadis maudhu', hadis palsu. Tapi selama itu sahih, selama itu statusnya hasan, maka hadis ini bisa diterima, bisa dijadikan sebagai landasan beramal. Hadis yang akan kita bahas ini berstatusnya adalah hadis hasan. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab, atau yang kita sebut dengan Ibnu Umar. Ada beberapa nama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Maka tiga Abdullah ini disebut dengan salah satu abadillah. Tiga Abdullah, tiga-tiganya masuk kategori ulama dari kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar disebut dengan salah satu abadillah. Tiga Abdullah. Ya, nanti masing-masing punya sebutannya sendiri-sendiri. Kalau yang disebut dengan Ibnu Umar, berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Awas, hati-hati. Jadi kalau disebutkan an Ibni Umar, berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Tapi kalau disebut dengan an Abdullah, biasanya disebut dalam Sahih Bukhari
Imam Al-Bukhari ketika menyebut an Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud, beda lagi. Ya. Ketika disebut Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Allah meridhoi keduanya, meridhoi dia dan meridhoi bapaknya. Bapaknya adalah Umar ibnul Khattab, khalifah atau Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar. Khalifah adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat, salasun munjiat, salasun kaffarat, salasun darajat. Hadis ini dibagi ke dalam 3 perkara yang dapat merusak, 3 perkara yang dapat menyelamatkan, 3 perkara yang dapat menutupi dosa, 3 perkara yang dapat menaikkan derajat. Mudah-mudahan 4 bagian ini akan kita selesaikan subuh ini sampai dengan waktu syuruk, insya Allah. Waktu syuruk jam berapa? Jam 5.35 ya. Ya, sekitar 5.35. Nanti berbunyi ya Pak ya. Baik. Pagi ini apa ada sarapan? Ada ya? Nah, berarti semangat ya. Nah, setelah ini kita ada sarapan. Baik. Fa'ammal muhlikat, adapun yang menghancurkan, artinya ada sifat manusia yang apabila ada pada diri manusia ini, sifat ini dapat menghancurkan. Sifat ini adalah basis. Ketika sifat ini ada, maka akan muncul sifat-sifat yang lain. Kalau dia adalah penyakit, maka akan muncul penyakit-penyakit turunannya akibat ini. Yang pertama adalah fasyukhun muta. Syukhun muta. Syukhun itu artinya al-bukhlu asyadid, bakhil yang keterlaluan. Bakhil yang keterlaluan. Bahasa Jermannya pelit. Bahasa Seragennya apa Pak? Medit. Ya. Apa lagi? Ya. Kalau bakhil, dia tidak berani, dia tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Dia tak mau mengeluarkan untuk agama. Dia tak mau mengeluarkan untuk orang lain. Tapi dia masih keluarkan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau syukhun, tidak untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Ini syukhun. Bahkan lebih ekstrim lagi. Ya. Dia punya sesuatu, ya, tapi kalau bisa dia gunakan milik orang lain untuk kepentingan dirinya. Ya. Punya dia awet, kalau bisa ambil punya orang lain. Ini namanya syukhun. Berarti bakhilnya ekstrim. Ada kata-kata syukhun yang digunakan oleh sahabat. Ini bisa jadi rujukan bahasa. Ada perempuan di zaman Nabi namanya Hindun. Bapak Ibu tahu Hindun? Hindun itu siapa? Istrinya Abu Sufyan. Ya, cerita ini setelah mereka masuk Islam. Jadi Hindun, Abu Sufyan ini sepasang,
yang paling menentang Islam, yang paling memusuhi Rasulullah. Ya, kemudian masuk Islam. Alhamdulillah. Makanya ada ibu-ibu jamaah namanya Hindun, karena dia sudah masuk Islam. Ya, teman saya namanya Sufyan, diambil dari Abu Sufyan. Ya, dia kafir tapi kemudian masuk Islam, jadi muslim, jadi sahabat. Nah, Hindun ini curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana Abu Sufyan rajulun syahih. Suami saya Abu Sufyan itu pelit. Ini, Bu, bapak-bapak pelit juga. Ya Rasulullah, ana Abu Sufyan rajulun syahih, katanya. Suami saya Abu Sufyan itu pelit. Ya, saya dikasih uang belanja itu cuma 10.000. Mana cukup? Apakah saya boleh mengambil, ya, tanpa seizin dia? Kata Rasulullah SAW, boleh ambil. Bu, boleh ambil ya. Kalau bapak belit, ya, pelit, medit, ya, apa 10.000 cukup apa? Harga berambang berapa sekarang? Harga cabai berapa? Bumbu-bumbu masak berapa? Anak SD minta jajan berapa? Ya, anak saya kelas 1 MI, kelas 1 jajan 2.000. Naik kelas minta 3.000 sekarang. Naik kelas lagi udah 5.000. Berarti setiap naik terus jajannya. Ya, artinya, nah, operasional rumah ini semakin tinggi. Berarti Bapak Ibu, kata syahih ini yang dimaksud adalah pelit-pelitnya berlebihan. Ya. Dan ternyata sifat pelit ini adalah sifat yang akan merusak. Sifat yang akan merusak. Anda bisa bayangkan, kalau ada orang tidak mau mengeluarkan harta, ya, tidak untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, tidak untuk istrinya, tidak untuk anak-anaknya, saking pelit. Ini pelit luar biasa, pelit yang memadorotkan. Sudahlah, itu badan sudah sakit-sakitan, berobat. Kan ada uang, ada harta. Sayang uang, katanya. Sayang uang. Itu anak-anakmu sekolah yang tinggi, biar berpendidikan. Apa katanya? Sayang uang. Itu istrimu kasihan, sudah 3 kali lebaran, bajunya itu aja. Apa katanya? Sayang uang. Sekali-kali makan enak ke restoran, ajak anak istri. Apa katanya? Sayang uang. Anda bisa bayangkan kalau ini diterapkan dalam sebuah negara, Menteri Keuangan tapi pelit misalnya. Nah, ini berbahaya tentunya. Maka sifat pelit ini adalah merusak. Ya. Ini yang pertama, suhun muta. Sifat pelit yang diikutin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang boleh prioritas, orang boleh mengatur, orang boleh menahan sementara, menunda kesenangan, itu baik, bagian daripada manajemen keuangan, bagian daripada manajemen harta, itu baik. Ya, tapi kalau diperturutkan, ya, tidak ada maksud dan tujuan, bahkan sampai kepada merugikan, maka tentu dalam jangka panjang ini akan berbahaya. Kata Nabi SAW, yang dapat merusak adalah pelit yang berlebihan. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu itu ada dalam diri manusia. Hawa nafsu tidak untuk diperangi.
Hawa nafsu tidak untuk dimatikan karena dia adalah fitrah. Itulah yang membuat manusia berbeda dari makhluk yang lain. Malaikat hanya satu saja dia, taat kepada Allah. Adapun setan kebalikannya daripada malaikat. Dia hanya bermaksiat kepada Allah, menyesatkan manusia. Adapun manusia, dia punya potensi taat, dia punya potensi maksiat dengan keberadaan hawa nafsu. Di dalamnya ada obsesi, di dalamnya ada keinginan, tetapi keinginan yang diperturutkan, yang selalu diikuti, ini bisa merusak. Maka disebutkan wahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Maka Islam hadir itu dalam rangka mengatur, mengekang terkait dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bagaikan kuda, maka mesti diatur, diikat dia. Kapan mesti maju, kapan mesti berbelok, kapan mesti berhenti. Itulah hawa nafsu. Kenapa ada salat? Salat 5 waktu. Tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mengerem. Ya. Sejahat-jahatnya orang beriman, sejahat-jahatnya orang yang masih salat, dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itulah fungsi salat. Kenapa mesti ada puasa Ramadan? Minimal setahun sekali. Di antaranya adalah untuk mengatur hawa nafsu. Dalam 12 bulan dibuatnya kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Itu perut dikosongkan. Karena perut itu adalah sumber keburukan, penyakit dari perut. Darah dipompa awalnya dari menuju jantung itu dari perut. Sementara darah itu baik atau buruk itu juga berawal dari darah. Inna syaitan yajri fil insan majrad dam. Setan itu masuk dalam tubuh anak Adam seiring dengan aliran darah. Aliran darah itu mengalir ke kaki, maka setan ada di kaki. Mengalir ke tangan, maka setan menggerakkan tangan. Mengalir ke dada, maka setan menggerakkan dada. Mengalir ke kepala, mengalir ke otak, mengalir ke pikiran, maka setan ada dalam otak, dalam pikiran manusia. Maka diatur dengan apa? Dengan makan dan minum. Puasa. Syariat puasa itu untuk mengatur hawa nafsu, tidak untuk dibunuh, karena dia adalah fitrah manusia. Adapun agama-agama yang lain, biasanya agama itu akan mengalami 2 hal kalau tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bapak Ibu, agama Kristen, ya, kita akan melihat ketika sebuah agama itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, minimal akan ada 2 yang terjadi. Yang pertama, akan terjadi penyelewengan. Agama Kristen hari ini menjadi agama yang diguncang oleh skandal-skandal, ya, meruak yang namanya perselingkuhan, meruak yang namanya seks bebas. Dari mana? Dari dalam gereja, yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Bayangkan Bapak Ibu, ya, para biarawati yang pakai jilbab, pakai rok itu, ya, kalau di kita ustazah, ya, banyak yang hamil-hamil meteng dalam bahasa Jerman, ya. Meteng nggak ketahuan siapa bapaknya. Itu muncul dari mana? Dari dalam gereja. Kenapa terjadi? Dalam doktrin gereja, orang yang mengabdi kepada Tuhan, orang yang menjadi pelayan Tuhan, dia tidak boleh menikah, tidak boleh berkeluarga. Bayangkan
kalau jadi ustadz nggak boleh nikah. Apa ada ustadz yang mau? Apa ada yang mau jadi kiai? Ya, takmir masjid nggak boleh nikah, imam masjid nggak boleh kawin. Apa ada yang mau jadi imam? Ya kan? Maka terjadinya berbagai macam penyelewengan. Ya. Pelanggaran. Gereja diguncang dengan kasus LGBT. Pernikahan sesama jenis. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Namanya lesbi, namanya homo. Nanti yang kadang laki, kadang perempuan, kadang suka ayam. Namanya heteroseksual. Apa aja boleh, tergantung moodnya apa. Nauzubillah. Muncul dari mana? Muncul dari gereja. Makanya ada gereja yang pro LGBT. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki diselenggarakan di gereja. Pernikahan perempuan dengan perempuan diselenggarakan di gereja. Pernikahan laki-laki dengan anjing peliharaannya di mana? Di gereja. Nauzubillahimin. Itulah ketika agama dijalankan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Maka jangan heran di antara pemeluk agama yang menurun secara drastis adalah agama Kristen. Gereja-gereja di Amerika dan di Eropa bangkrut, gereja dijual, takmir gerejanya bubar. Kenapa? Nggak ada infak, nggak ada sedekah, nggak ada jamaah yang datang. Maka jangan heran Muhammadiyah Jawa Timur membebaskan membeli gereja yang ada di Spanyol. Kenapa? Karena diantaranya Eropa dan Amerika diguncang dengan kejadian-kejadian mengerikan justru berawal dari gereja. Sementara masyarakat sudah hampir tidak percaya lagi dengan gereja. Inilah yang terjadi apabila agama tidak sesuai dengan fitrah manusia. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga, wa ijabul mar'i li nafsihi. Orang bangga dengan dirinya, bangga dengan diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang dengan diri, bangga dengan diri itu kadang baik. Tetapi kalau ini diperturutkan lama-lama menjadi tidak baik. Ya. Apa yang membuat orang bangga? Mungkin prestasinya, mungkin wajah tampan rupawan, cantik nan rupawan, dianugerahkan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, membuat orang bangga. Ya. Awalnya biasa saja, tengok cermin lama-lama, loh kok ganteng juga ya, Bu? Jangan lama-lama bercermin, nanti lama-lama muncul bangga. Padahal yang bilang cantik cuma suaminya saja. Ya, baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Doa bercermin, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, baguskan pula akhlakku. Itu doa yang dianjurkan, itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan fisik itulah yang utama, akhlak itu utama. Kadang orang terlalu fokus dengan keindahan fisik tapi lupa dengan yang ada di dalam hati. Hati itulah yang akan menggerakkan fisik. Ya. Orang bangga dengan kekayaannya, orang bangga dengan kepintarannya. Ustadz, kenapa bangga ini dianggap dapat merusak? Karena dari bangga itulah akan muncul jentik-jentik yang namanya kesombongan. Sombong itu muncul dari perasaan bangga terhadap diri sendiri. Rasulullah SAW ditanya, apa itu sombong? Apakah sombong itu pakaian bagus? Apakah sombong itu ibadah yang giat? Bukan. Kata Nabi SAW, sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah
menentang kebenaran. Kalau Bapak Ibu ya sudah dikasih tahu yang benar tapi mau menentang, selalu berseberangan terus, berarti panjenengan kita semua itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Alah dia, alah masih lumayan saya, alah. Ada Bapak Ibu, itu namanya sombong, menentang kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Sementara sombong itu adalah termasuk dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala boleh diampuni, boleh tidak diampuni. Karena kesombongan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada dalam dirinya kesombongan sebesar biji atom, mithqala dzarratin min kibrin, maka tempatnya adalah neraka. Dalam diri manusia ada secuil kesombongan, maka tempatnya adalah neraka. Mohon maaf, mesti mampir dulu transit di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ada secuil kesombongan. Apa saja yang membuat orang berpotensi sombong? Ada ilmu, ada kekayaan, ada kedudukan, ada ketampanan. Itu di antara 4 yang berpotensi orang memiliki sifat sombong. Semuanya berawal dari rasa bangga terhadap diri sendiri. 3 ini yang dapat merusak. Fa'ammal munjiyat, adapun sifat yang dapat menyelamatkan. Fal adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil dalam keadaan ridho maupun marah, bersikap adil dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal adlu, adil itu adalah lebih dekat dengan takwa. Adil itu lawannya zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil. Bapak Ibu, kadang keadilan itu dapat dirusak oleh hal-hal yang ada pada diri kita. Sementara diri kita ini kadang terpengaruh dengan hal-hal yang ada di luar kita. Bapak Ibu, kita menilai orang lain itu kadang tergantung selera kita. Betul Bapak Ibu? Dalam dunia saat ini, itulah yang disebut dengan objektivitas. Kadang objektif itu diganggu dengan apa? Dengan selera kita. Kalau itu kebetulan menguntungkan kita, ya, maka kita nilai, ya, saya setuju. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan selera kita, wah, ini nggak bener nih, ya. Kalau itu adalah teman kita, kadang kita tidak berani untuk mengkritik. Tapi kalau itu musuh rival kita, wah, salah pun, maaf, benar pun dikorek-korek kesalahannya. Itulah yang membuat kita ini semakin rusak dan masuk ke dalam jurang sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena hilangnya sifat adil. Ya. Kalau semuanya ditentukan berdasarkan selera, maka hilang Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Apa katanya? Ekonomi meroket apa nyungsep? Halo. Yang objektif aja, meroket apa nyungsep? Kemarin 10 tahun kemarin nyungsep. Walaupun dibilang meroket. Utangnya banyak. Nah sekarang nih, presiden sekarang Pak Prabowo,
mulai merasakan akibat dari hutang itu. Ya, karena kita baru mencicil bunganya, belum pokoknya. Bunganya, belum pokoknya. Ya, saya 2 kali nyoblos Pak Prabowo, walaupun kemarin tidak nyoblos beliau. Saya mesti objektif. Kan begitu Bapak Ibu? Ya. Saya mesti objektif. Yang 10 tahun kemarin yang baik-baik apa? Yang tidak baik apa? Inilah keadilan. Ya. Bagaimana kalau keadilan itu dipegang oleh para pejabat? Bagaimana kalau keadilan ini dipegang oleh para pemangku kebijakan, oleh para pendidik, oleh para tokoh-tokoh agama, oleh para ayah di keluarganya masing-masing? Ya, sifat objektif ini jangan sampai kita terpengaruh. Ya, sebab kalau hari ini kita itu kan kadang berubah-ubah. Kalau sesuai dengan kemauannya, kalau cocok ya, yang baik pun jadi buruk, yang buruk pun jadi baik, jadi gelap mata. Ya, saya kritik kepada pejabat-pejabat yang sekarang ada duduk di atas. Dulu mereka yang kritis, dulu mereka yang suka protes, giliran sudah dapat jabatan gelap mata, Pak. Betul Pak ya? Luar biasa. Ini maka kita mesti objektif. Ya, dimanapun, di semua level. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita runut apa yang menjadi penyakit-penyakit kita di masyarakat, satu, di level keluarga telah hilang figur-figur ayah. Halo Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Telah hilang figur ayah. Saya tidak menyalahkan ibu, tapi menyalahkan ayah. Ya. Kalau saya tanya jamaah, kewajiban pengasuhan anak itu kewajiban bapak apa kewajiban ibu? Halo? Pengasuhan anak itu ibu apa bapak? Nah, ibu kan ngomongnya kan? Bapak kan kerja, bapak kan cari nafkah di luar rumah. Ibu itulah yang mengasuh. Tunjukkan kepada saya ayat mana dalam Al-Quran yang menceritakan ibu berdialog dengan anak. Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Cerita mana yang menceritakan ibu mengasuh anak? Tidak ada. Semua dialog antara anak itu selalu dengan ayah. Yakub dengan anak, Ibrahim dengan anak, apalagi Luqman dengan anak. Menunjukkan bahwasanya pengasuhan itu utamanya adalah figur ayah. Sementara sekarang tumplek ke ibu. Bapak itu adalah figur pendidik, maka bawaannya selalu logis, tegas. Halo Bu, yang suka marah-marah bapak apa ibu? Yang harusnya marah itu bapak. Bapak itu paling ampuh untuk anak. Nggak usah tangan main Pak, mata melotot, bibir digigit, anak-anak takut. Bapakmu udah keluar giginya, matanya udah melotot. Nah itu anak takut Pak. Salat, wah itu sudah, wah berangkat itu Pak. Hentikan HP, mangkat, itu takut Pak. Sementara ibu itu gudangnya kasih sayang. Sekali lagi, pendidikan ada di bapak, maka yang dibawa adalah ketegasan. Sementara ibu adalah kasih sayang. Diawali dengan hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun.
wahnan ala wahnin, payah di atas payah, maka pengasuhan diberikan kepada bapak. Ibu itu kasih sayang, makanya hampir tidak ada pendidikan yang dibawa oleh ibu. Ibu bawanya perasaan. Ibu sudah bengok-bengok, matanya udah keluar, panci sudah dilempar, anak masih diam saja. Karena anak tidak takut dengan ibunya. Akhirnya Bapak Ibu, banyak ibu-ibu yang mengambil peran ayah. Sudah urusan rumah urusan ibu, belanja urusan ibu, urusan air listrik semua ibu, berangkat sekolah jemput yang ngantar ibu. Maka banyak ibu-ibu yang sudah tua sebelum waktunya. Iya, lebih duluan keriput. Banyak ibu-ibu yang stres. Bapak-bapak jarang yang stres. Maka di mana-mana pengajian isinya ibu-ibu. Pagi ibu-ibu, kajian duha ibu-ibu, kajian tengah hari ibu-ibu, kajian sore ibu-ibu. Kenapa? Kami ibu-ibu, para ibu, Pak Ustaz, kami butuh masukan. Kenapa di rumah banyak problem? Sementara bapak ngerokok aja, ngopi aja, santai saja, ya, nongkrong di pos ronda saja. Nah, inilah yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali al-adlu fir ridha wal ghadab. Mesti objektif dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir. Hidup sederhana dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Hidup sederhana, hiduplah sederhana. Berarti Bapak Ibu, sederhana itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Kalau kita terpaksa atau pilihan? Ya memang nggak ada Pak Ustaz. Ya, kata Nabi SAW, buatlah variabel hidup ini untuk selalu sederhana. Ya. Apa yang membedakan kebutuhan dengan keinginan? Orang yang sederhana adalah orang yang bisa mengidentifikasi, yang bisa membedakan ini kebutuhan, ini keinginan. Bu, kerudung sudah ada 12 di rumah. Halo Bu, yang warna pink, warna putih, warna coklat, warna oranye, ungu ada semua. Ya, ketika mampir ke pasar, ya, tengok di pasar, tengok di mall ada kerudung. Ibu beli kerudung lagi enggak? Nah, mikir ini keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Bapak tengok baju batik, batik bagus, di rumah sudah ada 12 pasang, ya, pengen lagi. Ini keinginan apa kebutuhan? Nah, ini mesti beda-beda. Kendaraan begitu, mohon maaf, tengok bini cantik, bini orang, ya, perempuan lain, ini keinginan apa kebutuhan? Nah, wajah-wajah sampean kan keinginan, ya. Satu saja belum dirumat kok, satu saja belum dirawat, ini kok masih ada yang pengen lain. Ini jelas keinginan. Maka mesti dibedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah selalu sederhana. Ya. Hari ini kita di dalam masjid menggunakan pakaian sederhana. Pilih pakaian-pakaian terbaik karena kita menghadap Allah. Kopiah, ini Bapak Ibu, ini kopiah paling baik yang saya punya. Ya, saya punya kopiah 3.
Yang namanya saya kiai di pesantren mesti kemana-mana keluar rumah pasang kopiah. Ya, ini kopiah untuk keliling. Ini kopiah untuk kalau ada tamu. Ini kopiah untuk ngaji sholat. Ini kopiah terbaik. Harganya berapa? Harganya 100.000. Ini naik menjadi 112.000. Kalau dicium nggak bau. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada kertas. Kalau yang ada kertasnya mesti bau. Coba cium songkoknya jangan. Ya, warnanya sudah nggak ganti-ganti ini. Nah, dari dulu itu aja. Kadang kita untuk ibadah pelitnya luar biasa. Ya, untuk ke kantor, untuk ketemu orang ganti. Nah, ini mesti prioritas. Ya, sederhana. Ya. Ke masjid pakaian sederhana, tapi tidak berarti jelek, mesti baik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan setiap kamu ke masjid. Dalam arti gunakan pakaian yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Terakhir, yang dapat menyelamatkan adalah, ini bunyinya sampai kapan ini? Nah, alarmnya lama sekali. Yo wis. Ya. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Inilah sifat yang dapat menyelamatkan. Orang takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Sementara kebanyakan manusia kalau lagi ramai, Masya Allah, kalemnya luar biasa. Itu kalau lagi ramai. Tapi kalau lagi sendirian, jadi disiplin kita itu karena takut atasan. Disiplin kita itu karena ada kontrol dari orang lain, karena dilihat orang banyak. Tapi kalau sendirian, Masya Allah, betapa jahatnya kita. Kenapa sholat berjamaah itu lebih khusyuk daripada sholat sendirian? Kalau sholat berjamaah nggak ada peluang kita untuk macam-macam. Allahu Akbar, mau garuk saja kita tahan. Kenapa? Nggak enak sama yang di samping. Ya Bu, Pak. Tapi coba sholat sendirian. Banyak yang dikorupsi. Ya, jangankan gerakannya, jangankan tumak niknahnya, kostumnya saja sak-sae Pak. Mosok sholat atasnya pakai koko, bawahnya pakai anduk. Itu kalau sholat sendirian. Mental itulah yang mesti kita internalkan dalam diri kita. Dalam level pribadi, masyarakat, walaupun bernegara, kalau pejabat-pejabat kita model takutnya, mohon maaf, sekarang pejabat-pejabat kita sudah tidak takut dengan aparat. KPK sudah tidak ditakuti, polisi sudah tidak ditakuti. Yang ditakut hanya satu, pendemo sekarang. Baru orang tahu sekarang ya. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi seperti di Nepal sana. Kayaknya Nepal juga terinspirasi dari Indonesia kayaknya. Itulah mental kalau sudah rusak serusak-rusaknya. Nauzubillahi min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti yang sudah kita selesaikan adalah salasun muhlikat, salasun munjiat. Mudah-mudahan di dua yang lain akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.